Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai pertemuan pertama ini dengan cara pembuatan database yang akan digabungkan dengan Publisher. Contoh kecil, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. 2010 maupun 2007 maupun 2003 sama saja, nggak ada bedanya. Soalnya kenapa saya bilang nggak ada bedanya? Soalnya di sini hubungannya sama kolom sama baris, kolom dan baris. Misal contoh kecilnya adalah kita buat database tentang kartu ujian. Ini ada garisnya, hanya saja nggak kelihatan ketika nampel ke sana. Iya. Itu proyektornya kurang tajam. Iya, ditajamkan. Gak biasa gundulan gini ya. Setelah nomor, misal ada nama, setelahnya nama ada kelas, nomor ujian, setelah itu ruang, apalagi setelahnya ruang. Nomor peserta, oh sudah, ujian, ruang, nomor induk. Ada nomor induk, oke. Nomor induk, NISN. Oh, ini kan arti waktu lima. NISN. Berikutnya ada lagi. Oke. Iya. Biar kelihatan setiap tabelnya. Oke, tabelnya. Iya. Untuk kolom A di sana ada nomornya, ada nomor, B nomor induk, C ada NISN, di D ada nama, di E ada kelas, dan F ada nomor ujian, G ruang. Itu ruang ujian ya. NISN ada ruang, ada nomor ujian. Gak usah garis. Tadi kan gak kelihatan garisnya. Coba diisi 10 orang. 10 orang namanya terserah sampean, kelasnya terserah sampean. Dengan kelas yang berbeda, nomor ujian berbeda, nama berbeda, NISN berbeda, nomor induk berbeda, ruang ujian berbeda. 10 saja. Gak usah banyak-banyak. Iya. NISN itu biasanya angkanya berapa? 11. Biro mas, 8.
Apanya bisa? Sudah kelihatan. Untuk memperbanyak nomor, semisal ini ya, dari 355 ke 366 sampai 357, pertama kita hapus terlebih dahulu. Letakkan di nomor 2 sampai tekan Ctrl D, itu secara otomatis akan mempaste dari atas Ctrl D, CTRL plus D, D. Di satu nama, satu nomor di atasnya kita letakkan di bawahnya, selesai, Ctrl D. Tanpa harus copy kayak gini. Misal letakkan sini, sama hasilnya. Ini saya hapus, saya ulangi lagi Ctrl D, sama saja. Selanjutnya di rank B3 ini saya hapus 53, 55-nya ganti 56. Berikutnya di enter. Setelah diganti 56, di blok dari rank B2 sampai dengan B3. Setelah itu tarik ke bawah, kita drag. Selesai sudah. Bingung? Oke, cepat tak? Ya, saya ulangi lagi. Pertama dihapus terlebih dahulu, datanya sudah ada. Tekan Ctrl D, sehingga nomor di atasnya itu otomatis muncul ke bawahnya. Oke. Setelah itu tekan F2. Iya. 55 ganti 56. Ini kalau nomornya sama, hanya berbeda pada nomor akhirnya, 2 digit terakhir. Itu bisa komputer. Kalau di pertengahan itu kesulitan. Setelahnya tekan F2, sudah diedit betul, enter. Sehingga kondisinya tidak aktif. Setelah itu di blok dari B2 sampai dengan B3. Ya kan? Setelah itu seret pada ujung paling bawah. Nah, ini dia. Sehingga tombolnya berbentuk plus atau pointernya berbentuk plus. Anda drag, tarik ke bawah sampai ke halaman yang dituju, misal pada 10. Maka otomatis berubah dengan sendirinya. Yang ditarik itu adalah pada bagian pojok kanan bawah. Iya. Nah, itu yang didrag, tarik ke bawah. Bisa kan? Oke. Itu yang sudah selesai. Sehingga pada jadinya bentuknya kayak gini. Setelah disimpan,
Contoh kecilnya di sini saya menggunakan nama DB underscore matematik MTK underscore 4. Iya. Setelah disimpan, buka aplikasi Microsoft Publisher-nya. Publisher-nya. Di sini ada Mas ya? Publisher. Enggak ada. Kayaknya ada. Ketika sudah selesai, Anda buat blank. Kecepatan. Kita buat kartu ujian semisal dengan ukuran 4 kali 6 cm atau 3 kali 4. Terlalu kecil kalau 3 kali 4. Saya butuh Pak. 6 kali 6. 6 kali 6 aja ya. Oke. Kita buat ukuran 6 kali 6. Page design-nya, orientationnya, marginnya, custom margin. Di sana kanan kirinya kita atur, atas bawah kiri kanannya. Pak, terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Setelah di save, ini kan sudah disimpan. Di save. Nah, di save di sana ada minta nama filenya. Nama filenya sama isi terserah sampean. Yang penting sama diingat dengan file Excel-nya itu. Setelah selesai, Anda save. Sudah kan? Oke, karena ini sudah di save maka saya cancel. Sekarang buka aplikasi publisher-nya. Nah, dari sini kita tinggal buat. Secara default di sini tampilannya adalah kayak gini. Nah, ini yang akan kita revisi. Contoh kecilnya adalah yang akan kita revisi pada ukuran kertasnya. Kita buat ukuran kertas 4 kali 6 tadi itu atau 10 kali 14 cm dari ukuran yang ada di sini. Setelah klik menu page, iya monggo. Di sini ada page setup. Sampean pilih page setup. Masuk. Menu file lalu pilih page setup. Iya. Itu ada. Oke. Setelah klik page setup, maka akan muncul kotak dialog kayak gini, sama kan? Kotak dialognya. Hanya tempatnya saja yang beda. Tempatnya di samping Pak kalau di kita Pak. Ya. Nah, makanya videonya aja. Tapi beda 3 cm. Iya, soalnya sama nanti sulitan itu hitungannya milimeter. Cara untuk merubahnya di office button lalu pilih option. Kalau di situ adalah menu tool lalu pilih option. Pada tab advance di sana ada sentimeter, inci dan lain sebagainya. Sudah ketemu? Ya, itu diganti biasa. Jika Anda ukurnya lebih enak.
Sudah ketemu? Oh. Sudah? Publisher Microsoft Office Publisher. Yang banyak untuk Ya, soalnya ketika nontonnya itu pilihannya banyak. Pilihannya berarti nggak bisa semua. Jadi disalurkan di kalau ini ya kita yang lain dulu. Sudah ketemu yang ini? Ini yang tempat saya bro. Klik menonton, lalu pilih option. Nah, inci diganti sentimeter. Oke. Sudah kan? Setelah diganti sentimeter, klik OK. Lalu masuk di page setup-nya, maka akan muncul kotak dialog kayak gini. Mengubah kotak dialognya beda Pak dari dulu Pak. Lalu ini tool option. Tool ini baru ada uji diganti sentimeter. Oke. Masuk di setup. Ini sudah berikutnya pada weight-nya, panjangnya itu kita buat berapa, setelah itu lebarnya kita buat berapa sentimeter, hanya itu saja yang jadi perhitungan. Misal tadi kan 10 kali 6, misal ke sampingnya 10, ke bawahnya adalah 6 cm, ya kan? Oke. Ini bisa kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Semisal kita buat datanya 10 lawan 6 cm, panjangnya adalah 10 cm, pokoknya gituannya adalah 6 cm, kesulitan aja. Ini masih ada sisa lebih, kita cocokkan dengan kertasnya. Kertasnya menggunakan kertas apa? Jika folio, maka kita rubah. Misal custom. Ini kan ada pilihannya. Ini pilih custom dan paper height-nya kita ganti 33 cm. Otomatis dia menata dengan sendirinya. Ini yang akan jadi. Iya. Sudah ketemu? Bentar Pak. Itu mana Pak? Custom target paper size. Di page setup. Yang ini Pak. Iya, yang ini. Ini sudah. Tinggal ini untuk pilih kertasnya. Custom, advance. Enggak ada. Ini deh kalau nggak sama lagi. Kita buat pada marginnya, semisal 1 cm, atasnya bawahnya 1 cm, bawahnya 1 cm, kanannya 1 cm, semuanya 1 cm. Setelah selesai, klik OK. Punya saya cuma separuh Pak.
Setelah selesai Anda klik OK. Setelah itu kita layout gambar yang ada di sini. Misal mulai dari logo, nomor, nama, dan seterusnya sesuai dengan yang ada di database sini. Misal ada yang menandatangani, maka kita buat yang menandatangani sebelah kanan. Agar tulisan atau kop tersebut bisa kita rubah atau kita otak-atik dengan yang ada di sini, maka kita buat kopnya di MS Word. Setelah itu kita pindah ke publisher dalam bentuk image, jangan dalam bentuk teks. Tohnya. Contohnya kayak gini. Misal, saya akan membuka sebuah data, contoh kecilnya ya. Ini contohnya. Contoh kop. Ini kop masih dalam bentuk satu persatu. Taunya dari mana? Dipisah kan? Ini pisah. Setelah dijadikan image, maka gambarnya tadi setelah kita pindah, misal yang ini kita pindah, ini pindah satu nggak bisa. Sehingga apa? Layout ini ketika kita copy dan kita letakkan di publisher. Mana pastanya ini? Ini dia. Sini mudah untuk dikecilkan. Misal, oh ini terlalu panjang, terlalu lebar. Sekian aja. Sekian aja. Ini sudah kita sesuaikan. Kita nggak mungkin membuat tulisan dengan ukuran font kayak gini, setelah itu membuat satu persatu kecil dan sebagainya. Iya kan? Ya. Iya. Maka dari itu kita buat dulu kop di MS Word, setelah itu kita transfer ke publisher. Nah, bikin image-nya itu. Nah, sekarang kita bikin image-nya. Misal, contoh kecil adalah kita buat sekolah menengah tingkat atas SMA Raudlatul Ulum. SMTA ya. Sorry. Setelah itu kita senterkan, misal agar kop tersebut bisa rapi, maka paragrafnya kita urutkan juga. Atau kita buat dengan menggunakan WordArt juga bisa. Misal contoh kecil, kita cut, kita masukkan di WordArt. Oh sorry. Itu juga bisa. Misal ini kita besarkan. SMA Raudlatul Ulumnya juga, status terakreditasinya juga, alamatnya juga. Contoh kecil pada pelaksanaan ujian, maka di sini kita ganti panitia pelaksana ujian akhir nasional.